Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Eli Tarliani dalam pembelajaran IPS kelas 7, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Setelahnya, pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai masa praaksara. Nah, sesudah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu dan Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur budaya India di Indonesia. Pada masa ini banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan juga hasil-hasil budaya. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha? Marilah kita bahas bersama-sama, dan mudah-mudahan adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajarnya. Masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Coba kalian amati peta berikut ini. Peta ini adalah peta jalur perdagangan darat dan laut antara India dan Cina yang melewati perairan Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Barang dagangan utamanya yaitu kain sutra dari Cina, dan inilah penyebab kenapa jalur ini disebut sebagai jalur sutra. Sebenarnya selain kain sutra, masih ada barang dagangan lain seperti wewangian dan rempah-rempah yang juga terbilang laris di Eropa. Tetapi sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalur darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka di Indonesia. Perubahan rute perdagangan ini membawa keuntungan yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Indonesia menjadi daerah transit atau daerah pemberhentian bagi pedagang-pedagang India dan Cina. Masyarakat Indonesia juga ikut terlibat dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah hubungan di antara Indonesia dan India serta Indonesia dan Cina. Hubungan dengan kedua bangsa ini menyebabkan pengaruh Hindu dan Buddha yang berasal dari India berkembang juga di Indonesia. Tetapi tidak diketahui secara pasti kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Hingga sekarang ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Inilah beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Beberapa teori masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana dari Van Leer, di mana teori ini menyebutkan bahwa masuknya budaya Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan Brahmana atau pendeta ke Indonesia. Hal ini didasarkan pada sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang memakai bahasa Sangsekerta dan huruf Pallava. Golongan Brahmana dianggap paling menguasai bahasa dan huruf itu. Maka jelas di sini bahwa peran Brahmana sangat besar dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori berikutnya yaitu teori Satria dari Burr, Mukherjee, dan Mons. Teori ini menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia dibawa oleh para prajurit kerajaan dari India. Berikutnya yang ketiga yaitu teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.J. Crom. Crom menyebutkan bahwa proses masuknya budaya Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang India datang ke Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan angin
Berikutnya, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia dan kadang mereka melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi atau Indonesia. Dan dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya yang keempat yaitu teori arus balik dari Bose. Teori ini mengatakan bahwa proses masuknya budaya Hindu dan Buddha dibawa oleh para pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu dan Buddha di India. Dan selanjutnya setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan ajaran tersebut. Sehingga lama-kelamaan pengaruh Hindu dan Buddha semakin berkembang di Indonesia. Berikutnya pengaruh Hindu dan Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain terlihat dari beberapa bidang-bidang kehidupan berikut ini. Beberapa bidang kehidupan yang mendapat pengaruh dari unsur budaya Hindu dan Buddha. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Sebelum masuknya unsur budaya Hindu dan Buddha, masyarakat di Indonesia dipimpin oleh kepala-kepala suku yang dipilih oleh rakyat. Namun setelah masuknya unsur Hindu dan Buddha, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja yang diturunkan secara turun-temurun dan raja dianggap sebagai keturunan dewa. Berikutnya, pengaruh unsur budaya Hindu dan Buddha yaitu dalam bidang sosial atau kemasyarakatan. Pengaruhnya yaitu munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Maksudnya di sini adalah adanya penggolongan masyarakat yang dalam masyarakat Hindu dikenal dengan sistem kasta. Sistem kasta membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Ada 4 kasta dalam masyarakat Hindu, yaitu 1. Brahmana yang merupakan kasta tertinggi, yang kedua Satriya, yang ketiga Vaishya, dan kasta paling rendah yaitu Sudra. Adanya pembagian masyarakat menyebabkan perbedaan hak antar golongan. Misalnya dalam hal pewarisan harta, kedudukan dalam pemerintahan, dan juga dalam pemberian sanksi. Pengaruh berikutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Indonesia juga berkembang pesat. Contohnya daerah pantai timur Sumatera yang menjadi jalur perdagangan yang ramai yang dikunjungi oleh para pedagang. Kapal-kapal dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Nah, dari sinilah muncul pusat-pusat perdagangan yang kemudian berkembang menjadi pusat kerajaan. Pengaruh berikutnya yaitu dalam bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia, yaitu India, berawal dari hubungan dagang. Hal ini menyebabkan pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu dan Buddha. Dengan tersebarnya agama Hindu dan Buddha, banyak masyarakat Indonesia yang kemudian menganut agama tersebut. Pengaruh berikutnya yaitu dalam bidang kebudayaan. Sebetulnya sebelum masuknya budaya dan agama Hindu dan Buddha, di Indonesia telah berkembang budaya asli setempat. Sehingga terjadilah proses perpaduan antara dua budaya yaitu Indonesia dan India. Dan istilah ini disebut dengan akulturasi. Contoh dari akulturasi budaya antara Indonesia dan India terlihat dalam 1. Seni bangunan, 2. Seni rupa dan seni ukir, 3. Sastra dan aksara. Berikut adalah contoh-contohnya. Adik, sekian dulu materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat kalian
pahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.